Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa Imamil Ghurril Muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam seluruh takdir baik atau tidaknya, yang dimana seluruh pertolongan datang darinya, dan kalau bukan karena rahmat dan hidayahnya kita tidak kumpul bersama. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan para hadirin hadirat, busyrawan dan busyrawati, wabil khusus Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun dan Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hasni dan juga Kiai Nur Khalis Mushtari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka semua dalam keadaan sehat, afiat dan juga taat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh para ulama, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada mereka. Tema hari ini adalah tema yang sangat bagus sekali, yang dimana mungkin kita ini masih sering berucap, kok seperti ini, kok seperti itu, apa ini kebetulan atau tidak. Sedangkan dalam keimanan segala sesuatu tidak ada yang begitu saja, tidak ada yang tiada hikmahnya. Semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun yang namanya pertolongan. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidaklah pertolongan datang kecuali hanya saja daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita belum faham, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rumusnya di dalam Al-Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian membantu menolong agama Allah, Rasul Allah, ulama Allah, maka kalian pasti akan ditolong. Jadi pertanyaannya bukan kenapa Allah belum tolong saya, tapi pertanyaannya apakah kita sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ada 5 syarat yang dimana kita insya Allah akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana tanpa 5 syarat ini mungkin pertolongan Allah tidak akan datang. Yang pertama adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW sudah memberitahu kita dengan hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Imam An-Nawawi, yang dimana bahwasanya ketika Rasulullah diajarkan agama dan keimanan oleh Sayyidina Jibril, kita tahu semua
bahwasanya kita pun disuruh beriman kepada Allah di dalam setiap takdirnya, takdir baik atau tidaknya, yang dimana keimanan ini adalah barometer kedekatan hamba kepada Tuhannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-iman huwal yaqinu kulluh. Yang namanya keimanan adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama mengetahui bahwasanya iman itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya di KTP, tapi sebagaimana yang para ulama mengatakan, al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Yang namanya iman itu adalah perkataan yang mantap di hati, yang didukung oleh kelakuan. Itulah keimanan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Sehingga kita lihat posisi keimanan kita kepada Allah sebesar apa, bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah mendusta, tidak pernah mengingkari janji. Allah sudah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal baik daripada lelaki maupun perempuan dan dia beriman, maka kami hidupkan dia dengan hidup yang bahagia, yang layak dan nyaman. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lihat bagaimana keimanan kita. Di saat kita senang, apakah kita bersyukur kepada Allah taala? Apakah kita memujinya? Sehingga Nabi SAW bersabda bahwasanya nanti yang pertama kali dipanggil di hari kiamat adalah orang yang sering memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri setiap kenikmatannya. Dan lihatlah keimanan kita ketika kita dilandas oleh musibah, ketika dilandas oleh kesusahan, kepenatan. Apa respon hati kita? Apa respon keimanan kita terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala? Sewaktu-waktu Al-Imam Malik bin Dinar, beliau didatangi oleh seseorang, yang dimana seseorang itu terkena dilanda kesusahan, kepenatan, keproblemaman, sehingga orang tersebut berkata kepada Imam Malik bin Dinar, ya Imam, tolong doakan saya. Ud'ullaha li fa inni muttar. Doakan saya kepada Allah karena saya ini dalam keadaan yang enggak baik-baik saja. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik? Anta alladhi tad'u. Justru kamu yang berdoa. Allah menjamin doa orang-orang yang muttar itu diijabah. Amman yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su'. Kata Allah taala, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengijabah orang-orang yang hatinya dalam keadaan kepenatan, kesusahan. Sehingga banyak sekali cerita-cerita yang diceritakan oleh baginda Nabi ataupun yang diriwayatkan oleh Ibn Katsir dan juga Ibn Asakir, bahwasanya ada seseorang yang memiliki keledai, a'azzakumullah, yang dimana keledai itu setiap harinya dia bawa untuk mencarter, membawa orang-orang untuk bekerja. Sehingga ketika dia ini dapat seseorang yang menumpangi ke dalam keledainya, maka daripada tugasnya ini menyampaikan kepada tujuannya. Kalau zaman sekarang becak, tapi zaman dahulu dengan keledai ataupun kuda. Sehingga orang yang menumpangi itu mengatakan, wahai bapak, ada di depan dua jalan, tapi ambil kanan saja, karena jalan yang kanan itu saya lebih tahu. Saya lebih tahu karena lebih dekat, nggak pakai ribet. Tapi orangnya yang membawanya ini mengatakan, kalau yang jalan kanan saya tidak tahu, yang kiri saya tahu. Akhirnya menunggangi bilang, coba ambil kanan saja, percaya saja. Sehingga ketika yang dimana orang tersebut mengambil jalan kanan yang di situ tidak ada orang sama sekali, tidak ada penduduk sama sekali, akhirnya orang tersebut mengeluarkan pedang yang besar,
yang mengatakan kamu harus saya bunuh sehari ini, dan semua hartamu bahkan keledaimu saya bawa pulang. Maka orang tersebut mengatakan, wahai, janganlah kamu membunuh saya. Kalau kamu mau mengambil harta saya akan ambil, tapi biarkan saya hidup. Labud dan qatl, harus kamu saya bunuh. Akhirnya orang tersebut mengatakan, bapak yang memiliki keledai dibilang, da'ni usolli raka'atain, biarkan saya sholat 2 rakaat. Ketika dia melakukan sholat ini, yang namanya Quran di hafalannya ini, di otaknya ini, hatta al-fatihah buyar semua. Kenapa? Sholli raka'atain wa ajil, kamu sholat 2 rakaat dan percepat. Yang dimana orang ditodong dengan senjata yang tajam, yang besar, siapa yang gak takut? Tapi subhanallah, Allah Ta'ala ilhamkan pada hati bapak tersebut, amma yujibul mudtar idza da'ah wa yaksifus su'. Seketika itu tiba-tiba ada seseorang yang menunggangi kuda, yang melemparnya dengan tombak hingga tewas. Sehingga orang tersebut, bapaknya terheran, ini datang dari mana? Kemudian dipegang gamisnya dan bertanya kepadanya, sesungguhnya engkau ini siapa? Tadi tidak ada kecuali kita berdua. Kamu ini sebenarnya siapa? Ana rasulu amma yujibul mudtar idza da'ah. Saya ini adalah utusan yang dimana dialah yang menjawab doa-doa orang yang sedang mudtar, sedang darurat. Harusnya kita percaya daripada contoh ini bin Asakir. Kita harus percaya bahwasanya Allah ini selalu mengawasi orang-orang yang beriman kepadanya. Kalau misalkan ini bilang tahayul atau enggak, oh ada dalam hadis Sahih Muslim, dalam hadis Sahih Bukhari, ini bukan tahayul, tapi ini janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Kisah yang panjang, hadis yang luas, tapi saya singkap saja yang dimana ada raja zalim memaksa anak muda untuk mengakuinya sebagai Tuhan. Tapi anaknya itu terus menolak sehingga dia ini diperintahkan suruh lempar daripada gunung. Sehingga Allah Ta'ala menjatuhkan 2 pengawalnya yang gagah itu daripada gunung. Begitu juga dibawa ke laut, 2 pengawalnya mati tenggelam, kembali lagi anaknya. Kemudian anak yang beriman ini berkata kepada seorang raja, wahai raja, aku adalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali dengan sesuatu yang meninggal. Kumpulkan orang-orang dan ikat aku dengan tali dan panah aku tepat di kepalaku. Biarkan orang-orang melihat. Dan kamu tidak akan membunuhku kecuali kamu berkata, Bismi Rabbil Ulam, dengan nama Tuhannya anak muda tersebut, aku bunuh kamu. Ini diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga orang-orang yang melihat bagaimana tawakal, bagaimana keimanan seorang anak muda ini, dengan luar biasanya, dengan keteguhan imannya, yang tadinya merajakan bahkan menuhankan raja tersebut, semua yang hadir di situ beriman kepada Allah Ta'ala. Dan ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan Allah berkata, "Wakana haqqan alaina nasrul mu'minin." Dan pasti kita akan menolong orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, syaratnya adalah kita ini harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu-waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau sedang berjalan bersama teman-temannya, tidak sengaja melewati kuburan. Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Assalamualaikum ya ahlal diyar." Salam kepadamu, wahai orang-orang yang berada di kuburan. Antum lana farad wa nahnu lakum khalaf. Kita ini adalah peninggalanmu dan kamu adalah pendahulu kami. Yang namanya perempuan sudah dinikahi, yang namanya rumah sudah ditempati, yang namanya harta sudah dibagi. Ini adalah kabar daripada kita. Bagaimana kabar daripada kalian yang sudah di bawah kuburan? Sayyidina Ali berkata kepada para sahabat-sahabat, kalau misalkan mereka bisa menjawab dan kita mendengarnya, maka mereka mengatakan, fattaqullah fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kepada Allah karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam duduk-duduknya kita ini adalah tanda bahwasanya kita ini sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sekarang ini musafir menuju kepada Allah Ta'ala. Naqta'ul lail wan nahar. Kita memotong siang dan malam.
kita memotong umur kita setiap harinya, itu semua perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bekali diri kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takwa adalah mendekati setiap perintah Allah dan menjauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang itu menjadi wali kecuali mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Bagaimana diri kita ketika seseorang tidak bisa melihat kita, ketika setiap orang tidak bisa melihat kita? Bagaimana kondisi kita ketika kita ini sendirian? Apakah kita sama seperti di luar apa berbeda? Apakah kita akan jadikan Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita dalam kondisi jelek dan kita jadikan manusia yang melihat kita dalam kondisi sempurna? Ini adalah sebuah kenifakan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu taubat untuk kita. Tidak ada kata terlambat untuk kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar. Sabar dan sabar. Kita tahu bahwasanya Rasul pun berkata, "Ad-dunya sijnul mu'min." Yang namanya dunia ini penjaranya orang-orang beriman. Di sini kita dipaksa untuk menjauhi larangan Allah. Kita dipaksa untuk mentaati perintah-perintah Allah. Kita selalu hidup tidak sesuai, tidak sama dengan hawa nafsu kita. Bahkan kita diperintahkan untuk selalu membohongi dan mendustakan hawa nafsu kita. Tapi ini sementara. Ini sementara. Pasti akan habis. Kita ini hidup tidak lama di dunia. Bahkan kita tidak menyangka sekarang udah tahun 2026 aja. Perasaan kemarin kita ingat-ingat baru tahun 2016. Tapi sekarang 2026. Dan ini buktinya bahwasanya yang paling menyakitkan, yang paling bahaya adalah waktu. Kalau waktu tidak bisa kita maksimalkan, kita akan dikejutkan dengan tamparan waktu. Berapa banyak orang-orang yang sudah mereka menua, mereka menyesal atas masa mudanya mereka. Kenapa mereka tidak maksimal di masa muda mereka? Harusnya mereka mendapatkan nasib yang sempurna kalau mereka benar-benar maksimal di masa muda mereka. Tapi karena mereka lalai, mereka undur-undur, mereka selalu mengatakan, "Oh besok, masih ada besok, masih ada besok, taubat besok, puasa besok, bahkan diet pun besok." Itu daripada contoh manusia ini gemar untuk menunda-nunda. Sehingga ketika dikejutkan dengan yang namanya waktu, mereka baru sadar. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang kalau sudah mati baru bangun. Maksudnya apa? Mereka baru menyesali. Kenapa? Waktu yang Allah berikan kepada saya tidak saya gunakan untuk amal-amal kebaikan yang manfaatnya dibalik pada diri saya, bukan pada orang lain. Dan yang keempat adalah as-sabr. Kita harus ada tawakal. Yang keempat adalah tawakal. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Yang namanya tawakal kepada Allah pasti akan mencukupi. Pasti. Kita ini selalu dijanji, kita ini selalu dibohongi, dipermainkan oleh setan. Sehingga kita ini tergoda, terlena dengan godaan-godaan setan itu untuk kita mendekati namanya pinjaman online, judi online. Itu adalah daripada rayuan setan. Sedangkan Allah Ta'ala sudah melaknat, sudah memerangi yang namanya riba. Beberapa banyak saya melihat orang-orang yang mereka itu hancur sehancur-hancurnya karena mereka mendekati riba. Sesuatu yang dijanjikan oleh setan, dijanjikan kekayaan, tapi pada hakikatnya itu adalah kemiskinan. Kaya datangnya hanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan hanya untuk Allah dan Rasulnya dan bagi orang beriman. Itu yang Allah Ta'ala firmankan. Dan yang kelima adalah bersihkan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat title kita, tidak pernah melihat paras kita, tidak pernah melihat pencapaian kita. Tapi Allah melihat daripada amal dan hati kita. Kalau misalkan kita di dalam hati ini masih ada rasa, ya Allah kok belum dikabulkan, ya Allah kok belum dikabulkan. Bahkan Nabi sudah mention di 1400 tahun yang lalu, Nabi bilang akan dikabulkan doa kalian malam yakjal, kalau nggak terburu-buru, kalau tidak terburu-buru. Jadi ini semua butuh dengan yang namanya hati bersih untuk bisa memantapkan yang namanya tawakal, yang namanya sabar dan juga takwa
dan juga iman. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang dikuatkan imannya, yang dikokohkan takwahnya, yang dikuatkan, yang ditambahkan nilai-nilai kesabarannya dan juga tawakalnya. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan jamaah Busyrawan dan Busyrawati orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang kaya, yang mulia dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.